Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan sampaikan tata cara ziarah kubur dan membersihkan makam dalam rangka persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Namun sebenarnya tidak harus menjelang Ramadan saja, kapan saja kita bisa ziarah kubur. Namun sudah menjadi tradisi di masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, ketika menjelang puasa Ramadan, menyempatkan ziarah dan bersih-bersih makam terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Apabila kita mau ziarah kubur, akan jauh lebih baik kita berwudu terlebih dahulu. Untuk berziarah, wudu memang tidak wajib, tapi lebih bagus karena kita akan berdoa. Dan berdoa dalam kondisi punya wudu itu sangat afdol. Selanjutnya menuju area pemakaman, dan ketika kita sudah sampai di pintu masuk atau gerbang area pemakaman seperti ini, kita ucapkan salam untuk seluruh ahli kubur yang ada di area makam ini. Seperti ini ya ucapan salamnya. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, itu salah satu ucapan salam ketika memasuki area pemakaman. Salam tersebut ditujukan untuk seluruh ahli kubur yang ada di area pemakaman ini. Sebenarnya banyak kalimat ucapan salam ketika memasuki area pemakaman, tapi dalam video ini saya cantumkan satu saja sebagai contoh. Apabila Anda mau menggunakan kalimat versi lainnya atau kalimat salam versi lainnya, silakan. Nah, setelah mengucapkan salam, selanjutnya kita masuk berjalan menuju makam yang akan kita ziarahi. Hati-hati dalam berjalan di pemakaman seperti ini, jangan sampai kita meloncati makam orang lain atau meloncati batu nisan, apalagi kalau ciri makamnya sudah hilang seperti batu nisannya yang sudah tidak ada. Hati-hati, kita berjalan di sela-sela makam yang terlewati. Jangan meloncati ya. Setelah sampai di makam yang kita tuju, posisikan diri kita di sebelah kanan dari posisi mayat. Seperti contoh di layar video ini ya, kita boleh jongkok atau kalau memungkinkan bisa duduk, silahkan. Duduk juga boleh, tapi jangan duduk di tembok makam orang lain. Nggak boleh ya, itu melanggar adab dalam berziarah. Nah, di posisi ini kita ucapkan salam kepada ahli kubur yang kita ziarahi, misalnya makam bapak kita. Ucapan salamnya yaitu Assalamu alayka ya abi atau Assalamu alayka bapak, boleh disebutkan namanya atau juga misalnya tidak disebutkan namanya juga boleh. Nah, Assalamu alayka ini jarang digunakan orang. Kebanyakan orang-orang mengucapkannya Assalamualaikum karena populernya Assalamualaikum. Ya, tidak apa-apa. Tapi Assalamualaikum itu maknanya yaitu salam yang ditujukan untuk banyak orang, yang artinya keselamatan untuk kalian. Jadi yang lebih tepatnya yaitu Assalamu alaika. Tapi boleh-boleh saja kita mengucapkan Assalamualaikum, misalnya Assalamualaikum Bapak, atau Assalamualaikum Ibu, atau Assalamualaikum Kakek. Atau contoh lainnya misalnya untuk saudara kita, Assalamualaikum Mas Denny, boleh.
Nah, setelah mengucapkan salam, kemudian kita pindah posisi ke sebelah kiri dari posisi mayat. Seperti ini ya, dalam contoh videonya. Nah, di posisi ini kita kirim Fatihah dan mendoakan almarhum atau almarhumah yang kita ziarahi. Kirim Fatihahnya cukup 3 saja, itu yang paling utama di momen ziarah seperti ini. Yang pertama yaitu Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Fatihah untuk almarhum almarhumah yang kita ziarahi. Dan ketiga Fatihah untuk ahli kubur muslimin muslimat. Yang pertama yaitu Fatihah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali. Kemudian yang kedua yaitu Fatihah untuk almarhum atau almarhumah yang kita ziarahi. Summa ila ruhi, sebutkan namanya, siapa yang kita ziarahi? Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali. Kemudian yang ketiga yaitu Fatihah untuk ahli kubur kaum muslimin muslimat. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali. 3 Fatihah ini sudah cukup, tapi seandainya mau yang lebih lengkap lagi dengan Fatihah untuk sahabat Nabi, untuk ulama, dan lain-lain, boleh-boleh saja. Nah, setelah kirim Fatihah, selanjutnya mendoakan almarhum atau almarhumah yang kita ziarahi ini ya. Apabila yang kita ziarahi ini laki-laki, misalnya bapak atau paman atau siapa saja ya yang laki-laki, maka berdoanya begini. Awali dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghusilhu bil ma'i wassalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaitas saubal abyadha minad danasi wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Nah, itu saya bacakan pelan ya supaya Anda bisa mengikutinya. Kalau saya bacakan cepat nanti Anda bingung. Nah, soal terjemahnya sudah ada di layar ya. Tinggal dilihat saja. Nah, ditutup, setelah doa itu ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Itu satu rangkaian doa untuk mayit atau almarhum yang diziarahi pada saat ini. Nah, apabila yang kita ziarahi ini perempuan, doanya hampir sama tapi beda sedikit. Seperti ini doanya. Kalau yang kita ziarahi ini perempuan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghusilha bil ma'i wassalji wal barodi
wa naqqiha minal khotoya kama naqqaitas saubal abyadhu minad danasi wa abdilha daron khairam min dariha wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, itu kalau untuk perempuan. Nah, bedanya di situ ya. Ya, kalau pembukaan doanya dan penutup doanya sama saja. Jadi bedanya di inti doanya saja. Kalau yang laki-laki tadi Allahumma gfirlahu, kalau perempuan Allahumma gfirlaha. Nah, apabila kita mau yang simpel-simpel saja mendoakan pakai bahasa Indonesia, boleh-boleh saja mendoakan supaya almarhum atau almarhumah diampuni dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan lain-lain. Silakan, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi tetap menggunakan pembukaan doa yang tadi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terus berdoa bahasa Indonesia, ya misalnya semoga almarhumah diampuni dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan lain-lain. Kemudian penutupnya sama seperti tadi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cukup segitu. Ziarah kubur itu tidak perlu lama-lama, singkat saja, itu yang lebih tepat. Nah, perlu saya jelaskan tata cara ziarah seperti ini bisa dilakukan apabila kondisi lahan makamnya memungkinkan. Apabila kondisi lahan makamnya tidak memungkinkan, seperti makam yang lahannya basah, kebanjiran, atau tanahnya miring dan membahayakan apabila kita terlalu dekat dengan makamnya, maka cara ziarahnya tidak harus dekat dengan makam. Carilah tempat yang paling dekat dengan makam dan bisa aman untuk kita duduk dan berdoa. Jadi tidak harus berdoa di samping makam seperti yang dicontohkan dalam video ini, apabila kondisi makamnya tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya sudah menjadi tradisi di mana menjelang Ramadan biasanya ada bersih-bersih makam. Ya, silahkan disapu di sekitar makam supaya tidak banyak sampah atau rumput-rumput yang panjang, boleh dipangkas, dirapihkan, tapi jangan dicabut. Diusahakan di atas makam masih ada rumputnya, yaitu dikiaskan dengan kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau menancapkan pelepah kurma di atas makam, dan dikiaskan dari kisah itulah maka di atas makam lebih bagus apabila ada rumputnya. Nah, seperti ini saya contohkan apabila bersih-bersih makam, dibuang daun-daun sampahnya dan rumputnya yang panjang dipotong supaya rapi. Boleh menggunakan gunting atau pakai tangan juga boleh. Nah, begini saja sudah cukup, tidak usah dicangkul atau dihabiskan rumputnya ya. Yang penting ada rumputnya di atas makam. Nah, demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.